Ya, sekarang saya mau ke Mas Ismail Fahmi dari Don Emprit, bahkan juga saya ke Mas Tulus Abadi dari YLKI. Mungkin saya ke YLKI dulu ya. Mas Tulus. Ya, Mbak. Ya, bagaimana ya kalau misalnya YLKI melihat apakah ketika ada aturan dengan induk aturan peraturan perundang-undangan tapi nanti diturunkan oleh peraturan menteri yang sebar-sebar hoaks, posting-posting berita bohong, langsung diblokir. Ini apa? Secara konsumen ini memang dirugikan atau memang ya kan pelanggar? Ini bagaimana? Ya, pertama kalau memang kita keberatan dengan aturan yang tadi nampaknya sudah gamblang, ya kita nanti juga bisa melakukan uji materi ke Mahkamah Agung terkait dengan aturan-aturan yang sudah dibuat kalau memang itu dianggap merugikan masyarakat. Tapi saya lihat memang pertama bahwa fenomena hoax di Indonesia dalam segala bidang itu memang sudah sangat mengkhawatirkan ya di tengah literasi digital masyarakat yang masih rendah. Oleh karena itu saya kira hal yang dilakukan, saya kira pemblokiran itu alternatif terakhir kalau langkah-langkah yang lain sudah dilakukan seperti tadi meningkatkan literasi digital ataupun kemudian penegakan hukum atau juga melakukan counter opini terhadap yang fenomena hoax itu. Misalnya ada informasi soal kesehatan ataupun pandemi saat ini, maka pemerintah yang terkait harus secara sikap melakukan counter opini sehingga masyarakat tidak diracuni oleh hoax tersebut. Jadi saya kira harus melakukan banyak kanal, tapi pemblokiran saya kira menjadi langkah yang terakhir karena kita nggak tahu yang disebut diblokir apakah selamanya dia tidak bisa berinteraksi dengan media sosial atau kemudian konsumen dengan gampang membuat akun-akun baru. Ya, karena kalau kemudian sedikit blokir sementara kadang-kadang kan kita lupa ya, pasti di antara kita itu pernah menyebarkan berita yang tidak sengaja sekalipun padahal itu berita yang hoax atau berita yang bohong. Karena apa? Karena saat ini kita sangat sulit membedakan mana yang hoax, mana yang tidak. Kadang-kadang itu kemiripannya sangat tinggi sehingga kita karena ingin buru-buru men-share atau apa dengan niat baik untuk memberikan informasi padahal itu bohong, itu yang kemudian kalau kemudian itu langsung diblokir, tentu itu tidak fair. Nah, oleh karena itu untuk melakukan satu tindakan-tindakan yang sifatnya punishment, ya tentu harus ada semacam investigasi dulu. Ini karena faktor sengaja, kesengajaan atau faktor dia lalai atau kemudian karena ketidaktahuan walaupun secara hukum tidak ada alasan tidak tahu, tetapi kemudian itu harusnya menjadi pertimbangan untuk melakukan tindakan-tindakan punishment kepada masyarakat. Oke, sekarang saya ke Mas Ismail Fahmi karena ini masalah rasa ya ketika pemerintah mengatakan bahwa kita ingin menerbitkan medsos supaya berkualitas. Tapi di sini Bang Mardhani, bentar dulu, jangan memberangus kebebasan. Sekarang di lini media sosial seberapa masif sih alur atau keluar dan masuk postingan-postingan yang hoaks dan berita bohong ini, Mas Ismail? Baik Mas, jadi sebetulnya kita bisa bedakan ya kalau dari Bang Mardhani itu antara berita kritis ya, percakapan yang kritis, kemudian dinyatakan yang hoax. Yang hoax itu jelas sebetulnya kategorinya, itu sesuatu yang bisa diukur, bisa dibandingkan dengan fakta. Jadi sesuatu yang tidak ada faktanya, dan itu bisa, kadang-kadang opini itu nggak bisa dibilang itu hoax. Misalnya opini terhadap kemarin misalnya undang-undang Omnibus Law ya. Itu kadang-kadang dibilang, oh ini hoax nih. Padahal itu kan opini bagaimana persepsi publik melihat ayat-ayat itu ya, pasal-pasal itu. Nah, kadang harus jelas antara hoax dan tidak. Dan kalau di media sosial itu memang ada yang hoax banyak, tapi juga banyak sekali sifatnya opini, banyak sifatnya kritikan gitu. Dan ini yang harus dibuat yang sangat jelas itu yang mana yang menjadi bedanya. Nah, kemudian kalau dilihat dalam analisis saya selama ini ya, memang sumber penyebaran hoax itu banyak ya, dan hoax menyebar itu juga luar biasa besar gitu juga terutama ketika ada isu-isu politik, ketika ada isu-isu yang besar ya, kejadian yang besar seperti Omnibus Law, demonstrasi itu banyak hal. Dan ini kalau dilihat sebetulnya kan ada dari dua sisi ya. Kalau ketika ada pro dan kontra itu ada dari sisi yang pro, ada di sisi yang kontra. Dan yang menjadi percakapan publik itu, concern mereka itu sebetulnya adalah soal keadilan ya. Soal keadilan misalnya nih, ketika ada dianggap sebagai hoax, ya, dianggap sebagai hoax, melanggar UU ITE dari satu sisi, kemudian langsung diproses. Tapi kalau dianggap sebagai hoax di sisi yang lain enggak.
Dan kemudian banyak sekali ini percakapan di media sosial, mereka ngerasa udahlah nggak usah dilaporkan aja, percuma. Nah ini kan ada rasa keadilan kalau saya lihat nih ya, ada soal rasa keadilan ini yang cukup ramai dipercakapkan di media sosial. Respon mereka terhadap katakan rencana pemblokiran, dan kalau tadi Pak Menteri bicara betul, saya kira itu ada dibedakan ya, antara penegakan hukum dan kemudian proses pemblokiran itu dua hal yang berbeda. Yang selama ini menjadi concern itu kan penegakan hukum, ditangkap kemudian ditampilkan keluar, dan itu jelas itu di data John Doe itu begitu ditampilkan di press conference ya pada waktu demo itu dari tokoh kami, langsung tuh percakapan turun. Ada deterrent effect, ya, ada ketakutan mereka itu berbicara di media sosial langsung turun. Padahal hari itu lagi demo, itu percakapan turun sekali. Hari berikutnya lagi ditampilkan lagi turun lagi. Jadi memang ada efek terhadap katakan kebebasan berpendapat, keberanian untuk menyampaikan pendapat. Di satu sisi mungkin bagus ya, ketika hal-hal yang disampaikan itu banyak berisi hoax, ya, mungkin ada hate speech, itu akan turun di sana. Tetapi di sisi yang lain, seperti tadi yang kita harus concern juga adalah kebebasan. Ya. Kalau ini sifatnya adil, ada rasa keadilan, saya kira percakapan di media sosial mereka akan lihat, oh ya ini adil nih. Di dua sisi ketika mereka melakukan menyebarkan hoax, kemudian ada hate speech yang melanggar UU ITE juga terproses. Ya, mereka akan bisa mengapresiasi itu. Mas Ismail, kemudian, mungkin ya, ini kan sasarannya adalah mereka yang dengan follower yang begitu banyak, tapi sering memposting berita-berita bohong. Nah, dalam pantauan Mas Ismail Fahmi, banyakkah orang seperti ini? Kalau dilihat, nah, betul dari Pak Menteri bilang, kalau kita mau blokir itu susah sekali. Ada contoh aja misalnya, lihat ada di Instagram itu ada akunnya Telur misalnya, itu followernya besar. Dia banyak sekali menyampaikan disinformasi tentang kesehatan, tentang COVID-19 dan seterusnya. Followernya banyak. Ini saya kira nggak ada kemampuan kita untuk ngeblokir itu. Kominfo juga minta misalnya Instagram supaya ngeblokir itu juga nggak bisa. Karena dasarnya kalau kita lihat itu ada dari sisi platform itu menguntungkan. Ya, hal yang sifatnya kontroversial itu menguntungkan buat mereka, makanya dibiarkan saja. Jadi kita agak sulit gitu. Okay. Nah, ketika ada akun-akun besar ya yang ternyata itu kemudian banyak menyebarkan hoax gitu ya, kalau diblokir, kok rasanya masih susah ya kalau level itu dilakukan. Kecuali kalau tadi penegakan hukum, yang paling sering adalah penegakan hukum, itu bisa dilakukan. Oke, nanti saya tanyakan kepada Pak Menteri, tapi mungkin saya mau nanggapi, ada kejadiannya akun-akun dengan follower banyak memproduksi hoax terus. Kan kita mau berdemokrasi juga berkualitas. Nggak usah, tadi rumah ada tikusnya, Cak, nggak usah dibakar rumahnya, akunnya saja. Itu kan sudah ada undang-undang ITE-nya pasal 27, 28. Kalau Pak Menteri pakai pasal 40 juga boleh. Mau KUHP juga bisa. Nah, itu tinggal ditrace, dicek, datanya lengkap, diproses hukum. Tapi dengan berita pemblokiran sosial media, ketika quote and unquote ada indikasi bahwa demokrasi kita sedang menurun, ada indikasi ketakutan masyarakat, maka berita ini bisa dipersepsi oleh publik pemerintah mulai tirani dan otoriter. Kasihan Pak Menteri kalau saya gitu. Jadi begitu Pak, bahwa wacana ini bahwa misalnya di Twitter terlalu banyak produksi berita hoax tersebut hilang, kita tidak bisa mengakses Twitter atau mungkin Instagram, seperti itu Pak Menteri? Enggak lah, ini Pak Mardhani mesti berkunjung ke kantor saya, supaya saya kasih tunjuk ya. Begini Pak Mardhani, yang bikin permennya ini tahun 2000 berapa gitu kalau saya nggak salah ya, menteri yang waktu itu, ya, yang sudah mengatur dengan baik ini, Kominfo nggak akan dengan serta-merta memblokir. Apa bisa blokir Facebook? Apa bisa blokir Twitter? Apa bisa blokir Instagram sebagai platform media sosial? Tidak. Yang dilakukan oleh pemerintah itu apa? Ya nyari tikusnya yang Pak Mardhani sampaikan itu. Tikusnya ada di mana? Oh, tikusnya ada di sini. Ini nggak benar ini. Disampaikan kepada platform media sosial, kepada YouTube, TikTok juga sekarang, Instagram, Twitter. Itu untuk melakukan apa? Untuk melakukan proses take down. Dan mereka juga ada code of conduct. Tidak akan dengan serta-merta. Mereka akan melihat dan memverifikasinya kembali. Yang penting adalah Pak Caca ya, kita ingin, pemerintah ingin demokrasi kita itu terang benderang dan cemerlang. Untuk itu media sosialnya juga harus bersih.
Jangan sampai ada teman-teman yang menginginkan demokrasi digelap gulita dengan mendorong dan mempertahankan hoax, disinformasi, hate speech, dan seterusnya atau derasian falsehood itu ya yang disebut dengan post-truth. Ini bukan mendorong demokrasi terang benderang, ini mendorong demokrasi gelap gulita. Ini bukan mendorong HAM, ini mendorong ya pengingkaran terhadap HAM. Ini bukan mendorong kebebasan berbicara, kebebasan pers kita. Itu justru mengekang dengan memberikan informasi yang gelap gulita. Demokrasi harus terang benderang, harus cemerlang. Ya. Itu yang ingin kita kembangkan. Nah, sesaat lagi Pak Menteri, nanti kita akan membicarakan lebih spesifik lagi bahwa kenapa seseorang itu punya akun diblokir. Karena saya mau mengutip bahwa diblokir jika mereka tak mau bekerja sama mengatasi hoaks. Itu artinya bahwa pengguna media sosial harus sejalan ya dengan pemerintah atau juga ada sanksi administrasi berupa denda. Waduh, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.